Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, bertemu kembali dengan saya Rumnas Prasetyo, masih dalam rangkaian tutorial mengenai Power BI Desktop. Jika pada tutorial yang lalu kita sudah belajar bagaimana cara mencari jumlah transaksi yang terjadi pada tiap negara, kemudian kita juga bisa mengetahui berapa total penjualan pada tiap negara. Kita lanjutkan tutorial kita kali ini untuk mengetahui berapa sih jumlah pelanggan yang ada pada tiap-tiap negara di sini. Tentunya sedikit tricky ya di sini, karena kadang jika kita lihat di sini ya, jika kita lihat balik lagi ke tabel kita, tabel invoices di sini, jika kita atau lihat pada bentuk tabelnya, nah di sini ada ship name, ship address, city dan lain sebagainya, ada juga customer ID, dan tentunya di sini ada customer names, kemudian ada beberapa keterangan untuk transaksinya. Dan jika kita lihat di sini, customer ID ini adalah mewakili satu untuk customer name ya. Dan jika kita cermati lagi di sini ada banyak duplikasi ya. Tentunya kita tidak bisa menggunakan count rows atau count untuk menghitung berapa kali atau berapa jumlah customer ID atau customer name yang ada di sini untuk mengetahui berapa sih jumlah pelanggan pada tiap negara. Jadi semisal kita menghitung save EA ini untuk USA di sini, kita tidak bisa menghitung 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, karena seharusnya terhitung sebagai satu ya, karena emang ini hanya satu customer. Jadi berapa sih customer yang ada di USA, berapa sih customer yang ada di Belgium atau yang lain sebagainya, kita nanti menggunakan function distinct count ya, untuk menghitung berapa sih jumlah pelanggan yang ada atau customer yang ada di satu negara. Kita balik lagi. Ini adalah tabel kita. Beberapa measure sudah saya buat di sini ya, karena memang tutorial ini adalah rangkaian atau seri dari beberapa tutorial saya yang sebelumnya. Jadi buat rekan yang belum gabung di grup Facebook saya atau grup gabung di channel YouTube saya, silahkan gabung ya. Untuk channel YouTube saya silahkan ketik saja di sana Heru Monas, kemudian Power BI, nanti akan muncul banyak sekali tutorial saya di sana ya. Misalnya saya ketik saja di sini YouTube ya, YouTube, kemudian saya ketik di sini Heru Monas ya, Heru Monas Power BI. Nanti teman-teman akan disajikan pada banyak sekali tutorial Power BI yang sudah saya buat. Jadi rekan-rekan yang belum gabung, silahkan gabung dan ikuti setiap tutorial saya yang ada di Power BI, dan nanti akan paham apa yang sudah saya jelaskan di video tutorial ini adalah rangkaian dari video tutorial sebelumnya. Dan sedikit clue saja, ini adalah rentetan dari video tutorial sebelumnya, yaitu mengenai penjualan ya, penjualan tertinggi pada tiap-tiap negara di sini ya. Jadi ada tutorial top 3 sales, ada menampilkan top 3 penjual, penjualan tertinggi yang dinamis ya di sini ya. Dan video tutorial kita kali ini adalah melanjutkan dari tutorial yang sebelumnya, yaitu yang barusan saya sebutkan. Balik lagi ke topik, kita akan membuat satu measure untuk mengetahui berapa sih jumlah pelanggan pada tiap-tiap negara. Argentina ini ada berapa pelanggan, Australia ada berapa pelanggan gitu ya. Oke ya, kita coba buat satu measure. Kembali lagi ke tabel invoices, kita klik kanan kemudian new measure ya. Kita coba buat di sini pelanggan ya, CML pelanggan. Kita pakai distinct count ya, distinct count, pakai customer ID di sini. Kurung, tekan enter. Kita sudah mempunyai satu measure yang bisa mewakili jumlah pelanggannya. Kita klik dan drag. Di sini bisa, di value sini juga bisa. Nah, kita sudah punya ini. Di Argentina ternyata hanya ada 3 pelanggan yang terus balik ya. Australia ada 2, kemudian di Brasil ada 9 dan seterusnya ya. Jadi sebenarnya kita dengan sedikit kreativitas bisa melakukan analitik yang lumayan powerful ya dengan Power BI ini. Jadi dengan menggunakan formula yang tidak rumit sama sekali, kita bisa mengetahui berapa penjualan atau transaksi di setiap negara, kemudian ada berapa jumlah pelanggan di satu negara di sini ya.
pun kita juga bisa mengetahui misalnya mungkin di tutorial berikutnya akan kita buatin lagi berapa sih jumlah atau besaran transaksi yang terjadi dalam satu kali transaksi. Jadi nanti akan kita bahas itu di tutorial berikutnya ya. Nah, untuk tutorial kali ini mudah-mudahan bisa dipahami dengan menggunakan formula distinct count ya, dimana distinct count ini sifatnya adalah menghilangkan item-item yang ganda. Misalnya ada 3 huruf A, maka hanya akan dihitung 1 oleh distinct count ini. Misalnya lagi ada 10 pelanggan dengan nama yang sama, dengan ID yang sama, maka akan dihitung sebagai 1 pelanggan. Formula distinct count ini menurut saya adalah sangat-sangat berguna ya untuk analitik yang sederhana, namun sangat-sangat bisa diandalkan ya. Jika rekan-rekan penasaran mengenai distinct count ini, silahkan browsing di dokumentasinya Microsoft ya. Ketik saja di sana DAX, kemudian distinct count ya, distinct count. Cari yang dokumentasi dari Microsoft di sini, klik. Nah, bisa dipelajari di sini. Dan sebenarnya distinct count ini juga sudah saya buat di tutorial saya sebelumnya. Jadi silahkan bongkar-bongkar lagi di channel YouTube saya. Silahkan klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan video tutorial yang setelah ini. Dan tentunya akan lebih menarik ya. Kita bisa melakukan berbagai analitik dengan menggunakan Power BI. Oke, demikian dulu untuk tutorial kali ini. Kita lanjut dulu ke tutorial yang mengenai akan kita cari adalah berapa berapa sih dalam satu kali transaksi itu berapa rupiah sih atau berapa dolar sih yang terjadi ya. Jadi dengan sedikit kreativitas kita membagi total sales dibagi jumlah transaksi, kita akan mempunyai besarnya nilai atau rupiah atau dolar dalam satu kali transaksi ya. Oke, untuk kali ini saya cukupkan dulu. Bertemu kembali dengan saya Rumanes Prasetyo masih dalam rangkaian tutorial Power BI yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.